Yo, Paran. Apa kabar Paran? aman kali lek. Bang Bang Zaki, panggilannya? Bang Jack. Oke, Bang Jack. Apa kabar Bang Jack? Alhamdulillah baik. Jadi sekarang apa kesibukan sekarang? Terus sekarang kuliah. Kuliah. Paran? Nah, saya tanya lagi, tetap kuliah kita. Oh, kuliah. Lanjut kuliah. Ya, kuliah lah. Ambil jurusan apa kira-kira tuh? Untuk jurusan TIK, biasa dikenal teknologi informasi komputer. Tapi lebih ke bidang desain multimedia, ke TRM. Teknologi rekayasa multimedia. Bang Jack Sama aja. sama. Sama. Cuma beda semester aja. Oh, udah semester berapa Bang Jack? Semester 5, Bang. Oh, udah mau habis berarti Bang. Langsung ke abang Harus banget. sungkem, Abang abang. banget. Berarti harus sungkem. Iya. Laprak menumpuk pasti kan? Laprak menumpuk pasti kan? Pulang balik, Bang. Apalagi ini kan hampir skripsi gitu kan. Tapi kayaknya menumpuknya parah kali. Udah jumpa judul skripsi? Tapi masih naikin proposal, Bang. Oh, ini Jadi proposal. mungkin kalau udah ACC udah aman. Paran semester berapa? Kalau saya tanya, baru siap maba Abang Di? Oh, baru masuk ya tahunnya. Baru masuk Abang Di. Oke. Jadi ini, awak kan undang kalian di sini, ada yang mau awak tanyain nih Apa tuh? tentang dunia digital gitu. Iya. Cuman takut salah pertanyaan, jadi awak agak searching dikit nih, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, jadi Bentar, nggak ada sopa-sopa. Oh iya. minum boleh Bang. minum Bang. Ini enak, Bang. Tes saya. Ya. Oh ya. Kenapa kan? Pas. Bayar ya? Udah undang, Ini udah undang enggak? nggak sopan. Kami bayar dulu. Ece aja. Cek aja. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaannya. Cepat-cepat kali. Oke, jadi pertanyaan pertama nih yang mau awak tanyain nih, kira-kira selama masuk di perkuliahan tentang digital nih, apa pengalaman yang udah dapat? Saya, Ya, kalau kan karena saya baru masuk ini kan, berarti masih di bidang desain. segala desainnya. Kalau abang, Mungkin udah lebih tinggi lagi Oke. play Abang. berarti udah masuk ke animasi lah, Insyaallah. udah masuk pembuatan game juga berarti ya? Ya, insyaallah. Walaupun belum lengkap tapi masih belajar lah. Oh ya. Nah, jadi kira-kira ada nggak dari pengalaman tuh apa manfaatnya yang bisa dibuat di pengalaman sekarang Kalau di nyata? kalau diomongin ke pengalaman dunia nyata, banyak kayak desain ini kan bisa hasilin cuan. Lucuan. Oke. Terutama di bagian desain poster. Kayak caleg-caleg kan pasti butuhnya kayak anak DRM. Pasti itu bakal butuh anak DRM. Ya, Itu jadi cair lah ya. cair lah. Pokoknya setiap ada apa-apapun kalau desain panggil aja. Soal harga bisa dikompromi lah. Oke. Jadi kalau misalkan AI itu termasuk nggak ke dunia digital? AI sebenarnya bisa dibilang masuk, bisa dibilang nggak, karena AI ini cuman sebagai alat bantu manusia aja. Gimana ya bilang? AI ini bisa jadi alat bantu karena kenapa kan namanya juga manusia pasti Ya. punya titik buntu pikiran. Jadi apapun yang emang kita kayak buntu pikiran tuh pasti bakal nanya ke AI. Cuman jadi alat bantu ya, bukan jadi pengganti manusia. Oke Bang Jack. Jadi ada pertanyaan nih untuk Bang Jack. Karena semesternya udah lebih tinggi kan. Iya. Nah, mungkin nanya sama Paran. Iya. Jadi kira-kira untuk kecerdasan buatan nih dia bisa merubah pembuatan konten sama lebih personal nggak sama pengalaman pengguna ya? Mungkin sangat berpengaruh sih. Apalagi kan AI ini dia semakin ke masa dia akan semakin berubah lah. Ya. Nah, atau namanya kita bilang merevolusi lah gitu. Apalagi kita sebagai ini kan lebih banyak lagi ilmu Ya. daripada yang sebelumnya. Nanti dari AI ini mungkin dari versi baru. Kan AI ini bermacam-macam gitu kan. Ada ChatGPT, ada Perplexity, sekarang ada Dola yang lebih gratis lagi gitu kan. Ya. Nah, dengan itu kita bisa mempersonalisasi, artinya kita menjadi sebuah pengalaman gitu. Iya. Lebih dapat banyak ilmu gitu. Apalagi mungkin ada sisi negatifnya juga kan. Lebih bagusnya AI ini tidak menjadi kurikulum lah kita bilang, bukan menjadi kewajiban tapi sebagai pembantu kayak dibilang dari saudara Farhan. Oke.
Jadi kalau misalkan untuk konten-konten visual, contohnya kayak 3D, animasi 3D, sama motion graphic tuh hmm, lebih dominan nggak? Lebih canggih nggak? Kira-kira apa yang diharapin dari peningkatan di animasi 3D sama motion graphic? Kalau bagi saya ya, yang bakal diharapkan masa ke masa yang pasti bakal diharapkan yang pertama kualitas gambar dari kayak gerakan animasi ya. Mungkin yang kami harapkan bisa lebih halus ke depannya dari segi warna, segi kontras warna, cahaya, bayangan tuh pasti diharapkan lebih HD. Kalau dari pola pikir Banjek, Mungkin hampir sama juga, tapi ada tambahan sedikit. Kalau sekarang kan AI, kalau kita suruh buat animasi kan langsung dibuat gitu kan. Kalau kalau boleh kita lebih bagus lagi daripada AI. Nah, gitu kan, AI ini cuma membantu, bukan sebagai kewajiban atau kurikulum pada AI gitu. jadi kalau misalkan kita nih buat satu video, kalau kita buat konten nih, nah terus gimana caranya kita menawarkan ke platform-platform lain biar lebih apa namanya, biar lebih tinggi dapat penontonnya, viewersnya, like-nya. Nah, yang pertama kali nih pasti kita bakal kalau sana yang bikin video nih kan, berarti kan video. Pasti bakal yang siap bikin video nih pasti kita bakal ngupload ke sosial media. Karena kenapa? Karena sekarang kan kayaknya semua orang pasti punya handphone kan. Pasti punya handphone semuanya kan. Pasti rata-rata orang bakal lihat dulu dari handphone tuh, ya, oh ini menarik ini. Orang pasti akan mencari lebih tahu lagi, lebih lanjut lagi, lebih tahu lagi. Pasti orang bakal tanya searching. Maka dari situ mungkin dari pola itu bakal melonjak tinggi kualitasnya. Kira-kira algoritma itu termasuk nggak sama peran-peran digital? Masuk lah. Gimana nggak masuk gimana ya? Algoritma nih kayak penyelesaian rumusan. Kayak tadi lewat siap bikin video, upload ke sini biar gimana? Biar cepat terluas kalau bisa dibilang. Berarti biar Share. videonya tuh menyebar ke Iya, dunia luar ya. biar cepat. Kan kalau sana dibagi kayak gimana? Satu-satu kan capek. Kira-kira algoritma itu untuk apa aja digunakan? Algoritma penyelesaian rumusan. Di semua bidang sih, di berbagai bidang. Itu gimana tuh? Coding atau apa? Nggak bisa dibilang algoritma ini ngoding. Algoritma ini penyelesaian rumusan secara logika. Berarti bisa untuk menghitung atau Bisa apa? masak telur pakai algoritma. Mungkin yang maksud Bang Farhan ini algoritma ini adalah langkah-langkah Ya, biar langkah-langkah. kita jadi sebuah pencapaian. Ya. Misal kita membuat telur gitu, kan harus ada minyak, Ya. harus ada bahan. Gimana langkah-langkah? Panasin minyak dulu, kita telur, Betul. kayak Secara garam logika gitu kan kan. nggak mungkin masak telur pakai tanah. Ya, Secara logika, sebenarnya secara logika. Jadi kira-kira kan saya kemarin ada beli tuh satu nih, apa namanya, VR Ya, yang game ya, visual. ya. Kira-kira itu gimana tuh? Nah, VR nih jatuhnya kayak ke game kan? Iya kan? VR nih dia ntar kita Kadang pakai- ada kayak yang apa namanya, apa tuh? Gini apa? kok lupa pula apa itu namanya, Apa nih? itu apa ya, alah lupa pula awak nih, yang kereta api kecil tuh, Yang mutar-mutar itu. roller coaster. Ya. Roller coaster. Nah, jadi itu kan masuk ke visual atau animasi. Itu jatuh ke visual. Karena kalau sana kita Tapi kan cuman video ya. masuk ke visual lah. Karena gimana? Kalau saya kita pakai VR nih, saat kita pakai kayak kita ini merasakan nyata itu. Oh ya. Kejadian nyata. Padahal itu cuma apa nih? Nggak nyata, tapi kayak nyata gitulah. Berarti ada potensi nggak kalau dari VR ini biar kita bisa berinteraksi di dunia digital? Pasti ada. Pasti ada. Pasti banyak banget pengaruhnya. Ini sisi negatifnya ada juga kan VR ini kita langsung ke mata, ditakutkan mata kita mungkin agak lebih kering, mungkin lebih sakit kan.
kan sekarang udah lagi lebih canggih lagi. Bioskopnya sekarang udah kalau kita bilang seluruh ruangannya semua layar. Kayak dunia nyata Ya. juga, tapi di bawahnya bioskop di VR. Tapi pastinya kan kalau di VR tuh ada di programnya kan pasti meletakkan apa namanya anti sinar UV. Iya. Kan kalau tuh kan langsung ke mata. Kalau bioskop kan agak jauh. Kayak mungkin untuk permasalahan ke matanya lebih parah VR daripada bioskop. Mungkin tergantung pemakaian. Ya, itu ya balik lagi ke tergantung pemakaian. Ya jadi kira-kira kalau misalkan di dunia digital nih kita bisa kolaborasi nggak? Bisa kolaborasi. Kayak VR pasti akan kolaborasi. Jadi Kalau itu ada. apa ya? Kolaborasi apa yang bisa dianggap penting dalam dunia digital? Gimana tuh maksudnya? Kayak mungkin contoh kolaborasi apa yang akan terjadi di masa depan yang termasuk sama multimedia? Pasti bakal pasti bakal yang terlalu berpengaruh ya ke bikin video desain itu pasti bakal berpengaruh ke masa depan pasti itu nggak bisa dibungkiri. Kenapa sekarang udah pakai gadget apa video apa poster orang sekarang pada nggak mau ribet pada nggak mau kena sinar matahari istilahnya. Kalau bisa dari HP ngapain dari luar Iya, iya. ya simpel aja. Betul. Terus ada pertanyaan. Kenapa masa depan multimedia itu dianggap dinamis dan penuh potensi? Kenapa coba Kenapa masa depan multimedia itu dianggap dinamis dan penuh potensi? gimana ya jelasinnya? Kalau secara singkatnya multimedia nih bakal masa ke masa pasti bakal kepake terus Berarti terus berkembang ya? pasti bakal berkembang setiap masa ke masa pasti berbeda. Oke Bang Jack. Mungkin akan berkembang juga kan. Apalagi sekarang kalau di Jepang kan, kalau spanduk kan nggak pakai lagi, kalau kita bilang nggak Iya. pakai lagi spanduk lagi, Ya, langsung kayak langsung layar. kayak- Kayak digital lah. Semakin maju lah kita bilang. Emang multimedia ini kalau teknologinya akan naik, mungkin akan lebih maju lagi gitu. Semoga kedepannya negara kita juga bisa seperti itu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi nggak terlalu banyak spanduk-spanduk yang terbuang di jalan. Iya, Jadi kesimpulannya nih, berarti kesimpulan yang bisa saya ambil dari saya ya, Ya, masa depan multimedia itu sangat dinamis sama penuh potensi. itu pasti Dengan adanya AI, VR, sama ya sama yang sebagainya lah, ya AR, ya dan animasi realita. Berarti bisa sebagai pendorong utama. Kita bisa melihat perubahan signifikan di sini. Berarti tetaplah terhubung untuk mengikuti perkembangan dunia multimedia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Jadi kedepannya kalau ada waktu bisa lah saya undang lagi. pol aja. Terima kasih untuk Maran, Bang Jack. oke. Ya. Minum bang.